Allahul ladzi, Allah lah, alladzi yang khalaqa telah menciptakan as-samawat langit ya, wal ardo dan bumi, wa anzala minas sama dan Allah turunkan minas samai dari langit ma'an air, fa akhraja bihi lalu Allah keluarkan bihi dengan air itu minas samarat berupa buah-buahan. Untuk apa? Rizqon lakum, rizki buat kalian semua. Oke. Setelah menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan syirik, terus juga Allah jelaskan tentang untuk mendirikan sholat, infak ya dari rizki baik secara sembunyi-sembunyi. Saatnya di sini dijelaskan emang seberapa penting sih ya Allah akan terima. Dijelaskan di sini bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, bukan siapa-siapa, Allah kan gitu ya. Jadi yang menciptakan itu Allah, sama siapa lagi kan gitu. Yang di atas itu perintah Allah, dan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Lah terus kepada siapa lagi? Lalu Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah juga turunkan dari langit itu apa? Air. Fa akhraja bihi minas samarat, tumbuhlah berbagai macam buah-buah buat kita, rizqon, rizki buat kalian semua ya. Walaupun kita nggak punya pohon, kenyataannya kan kita makan pohon, makan anggur ya kan, makan pisang, makan jeruk. Musim mangga kita makan mangga, musim duren kita makan duren kan gitu. Jadi intinya apa? Bahwa apapun yang ada di bumi ini Allah lah yang telah menumbuhkannya dengan air, lalu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan buat kita untuk dimakan, rizki buat kita. Kita kan nggak punya pohonnya ya, yang penting kan makan ya kan. Iya, itulah hebatnya. Nggak punya pohon anggur, kita makan anggur kan gitu. Nah itu yang penting ya. Ketika kita mau musim apa aja ya kita bisa makan, menikmati itu. Artinya apa? Itu merupakan rizki dari Allah. Wa sakhkhara lakum, itu coba kalau dipikirin itu ya, pohon-pohonan yang begitu besar, padahal itu kan tanah ya, cuman akar yang memperkuat itu. Bisa tumbuh cabang, bisa tumbuh daun, sampai bisa tumbuh kembang, sampai berbuah. Siapa itu yang berjuang? Yang berjuang adalah akar-akar yang kecil di bawah bumi itu, di tanah. Dia menerobos batu-batu, dia menerobos berbagai macam ini ke bawah ke tanah itu, ngasih makan. Ya kan? Ngasih makan tuh, dia nyari makan. Yang berjuang mah yang kecil-kecil ya, akar yang kecil itu. Yang gede mah memperkuat doang. Tapi yang makan, yang memberikan dia jadi subur sehingga dia bisa berbuah, itu adalah mereka yang akar-akar kecil itu ya, yang masuk ke dalam tanah tuh. Bahkan kalau kita ada pohonannya itu ada di pot yang dari semen, itu bisa hancur itu lama-lama ya kan, bisa merusak ya, itu kuatnya. Nah, makanya kita nggak boleh sepelekan orang-orang kecil yang berjuang di bawah itu ya, sehingga dia itu bisa berbuah. Kita enak nikmatin ya kan, yang berjuang di bawah itu, akar-akar ya, nyari makanan itu, nyari air ya. Kalau nggak ada air mah nggak bisa tumbuh kan gitu. Makanya nggak boleh. Sama dengan kita juga ya, orang-orang tuh, para pejabat di Senayan, para menteri, para pejabat, gubernur ya kan, ya maka dari siapa itu? Lah kan dari kita makannya ya. Ibu bayar pajak kan? Iya, bayar pajak. Yang punya motor bayar pajak, punya rumah, punya tanah ya kan,
Pajak masuk kemana? Ke negara, kas negara. Terus kas negara buat siapa? Ya buat anggota dewan, gajinya tuh ya. Makanya jangan kita merasa kecil orang-orang anggota dewan yang mobilnya mewah lah, itu dari kita itu. Hakikatnya ya. Hakikatnya dari kita ya. Hakikatnya. Nah, cuma kadang-kadang yang orang di atas ini kagak paham kan gitu ya. Ya Allah, padahal kita nih kalau mogok semua nih jangan bayar pajak, habis dia kagak bisa makan. Siapa yang gaji negaranya bangkrut ya kan? Gitu. Sama dengan tadi pohonan itu, yang berjuang yang di bawah itu, ya, yang ngasuh makan nyari air supaya tumbuh tuh pohonan ya, berbuah. Terus wasakhara fa akhraja bihi minas samarat wasakhara lakum, dan Allah telah lunakkan buat mereka kalian semua itu al-fulka. Al-fulka itu apa? Apa namanya? Kapal, bahtera. Tuh, litajriya, untuk berlayar berjalan fil bahri, di lautan, bi amrihi, dengan perintahnya, perintah Allah. Tuh, kalau orang yang beriman ini harus paham betul. Jangan kita merasa sombong ya kan. Ini kan karena mesin bisa jalan ya kan. Karena ada bensinnya kan gitu. Bisa berlayar. Ya kan? Apa kaitannya sama Allah kan gitu ya. Padahal itu hakikatnya Allah. Yang menggerakkan lautan siapa? Allah. Ombaknya kalau tinggi menjulang siapa? Allah semua. Kalau Allah nggak kuasa malah habis itu, ya, rubuh, apa namanya, tenggelam. Itu karena Allah. Jadi bisa pesawat yang ada di atas tuh tidak jatuh. Itu semuanya adalah karena kudrat dan iradat Allah, hakikatnya ya, hakikatnya. Kalau syariatnya karena dijalankan oleh manusia. Manusia dia kasih akal oleh Allah ya kan, dikasih ini, terus kasih bensin bisa jalan, itu mah manusia ya. Manusia dikasih akal oleh Allah, yang memberikan Allah. Tapi ketika dia berada di tengah lautan, ombak yang besar, itu semuanya adalah Allah yang menggerakkan ya. Kalau Allah berkuasa tenggelam. Kalau Allah berkuasa selamat kan gitu. Jadi untuk mempertebal keimanan kita bahwa bahtera laut yang bisa tunduk ya, bisa sampai ya, nah itu karena kekuasaan Allah dengan perintahnya. Wasakhkhara lakum al-anhar, dan juga Allah menundukkan kepada kalian sungai-sungai ya. Allah tundukkan itu ya. Allah berikan ilmu kepada orang yang ada di nelayan, yang ada di pesisir laut ya kan. Ini buat nyari apa? Nyari ikan ya kan. Seharian dia belayar, dapatlah ikan, dia jual, dia buat makan. Siapa itu yang memberikan ilmu itu? Allah. Kalau kita mah nggak tahu. Orang yang biasa di perkotaan lalu kita bingung, kok bisa dapat ini kan, dapat ikan? Ya bisa, ada ilmunya. Siapa yang kasih ilmunya? Allah. Gitu. Jadi kalau kita kan gitu, tinggal jalanin aja. Dan mereka tahu itu. Nih kalau bintang begini nih jangan dah, ya kan? Cuaca kurang bagus. Kalau kita kan nggak paham. Kalau orang yang di pantai paham itu, paham ya. Makanya gunanya ada bintang tuh itu, ya, untuk mengetahui. Nah, kalau kita tidak paham, kalau mereka paham, makanya harus patuh ya. Kalau kita misalnya berenang tuh di lautan, kan ada batas-batasnya itu ya. Ada kayak bendera, jangan sampai lewat itu udah ya, bisa hilang kita. Dan mereka tahu. Dan ada bulan-bulan tertentu kayak sekarang misalnya ini, sampai 31 Desember akan terjadi cuaca ekstrim ya. Di laut Sunda, di laut macam-macam itu ya kan. Itu harus dipatuhi. Kenapa? Mereka ada ilmu ya. Kalau kita nggak paham, nggak tahu, ilmunya dari siapa? Allah.
Allah. Kalaupun terjadi, karena memang itu bisa dihitung, ya. Kalaupun bisa misalnya tidak terjadi, nah itu Allah. Kayak tsunami, siapa yang bisa menduga, ya kan? Gak ada itu. Ada alat pendeteksi tsunami, ada, bisa diciptakan oleh manusia itu. Tapi kan terbatas. Bisa saja mati kan? Nggak ketahuan. Coba yang tsunami kemarin di Aceh, siapa yang tahu itu? Setelah gempa itu kalau berkekuatannya di atas 6, jadi gempa itu gerakan kerak bumi yang ada di dasar laut. Begitu dia bergeser, pecah, air masuk ke dalam laut tuh. Airnya laut surut. Iya, ibaratnya kalau kita di baskom terus pecah itu kan airnya kan tumpah tuh. Surut, makanya biasanya kalau mau tsunami begitu surut tuh. Surut. Nah, baru nanti ini gerak lagi bumi ini, ya kan, nyatu jer langsung. Nah, airnya itu luber lagi. Nah, luber itulah ke darat. Nah, itulah jadinya tsunami tuh menurut teorinya begitu, ya. Lah, kalau dalam Islam siapa yang bisa memecahkan itu kalau bukan Allah? Allah, semuanya yang menggerakkan Allah. Begitu. Jadi itu, ya. Jadi gempa-gempa itu ya begitu. Tapi kalau gempanya kecil itu nggak ada potensi tsunami, ya. Tapi kalau besar itu biasanya ditandai dengan surut dulu dia lautnya. Kayak asap berapa kilo gitu kan, baru datang tuh, ya. Karena nyatu lagi airnya kan ke atas lagi tuh. Nah, akhirnya dia ke daratan. Nah, itulah tsunami. Dan itu bisa 30 meter ombaknya itu tingginya, ya kan, 30 meter, ya. Jadi sekali lagi bahwa sungai-sungai itu bisa Allah tundukkan buat manusia untuk kalian, ya. Sungai-sungai itu dari sungai itulah orang pada dasarnya nih, Allah ciptakan manusia itu dimanapun ada dia cara untuk mencari rezeki Allah. Di gunung Allah kasih ilmunya, ya kan. Di pantai Allah kasih ilmunya, di kota Allah kasih semua ilmunya. Artinya pada hakikatnya itulah yang dimaksud Allah sudah menjamin, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, sudah dibagi-bagi semua rezekinya oleh Allah. Wa sakhkhara lakum syamsa, dan Allah juga tundukkan asyamsa matahari, wal qamara dan bulan, daibaini, dia berjalan, keduanya itu tetap beredar. Tuh, coba kalau bukan kekuasaan Allah, macet bisa, ya kan? Kok tumben ini, ya kan, kagak siang-siang, ya. Ternyata berhenti tuh matahari jalan, ya kan? Misalnya, nah ini nggak bisa. Allah udah ciptakan begitu, ya. Allah udah ciptakan, jadi itu nggak pandang dia ini, memang sudah diperintahkan begitu jalan, ya kan. Sudah diciptakan begitu dan nggak rusak, nggak macet, ya. Nggak lupa, karena Allah kan itu, ya. Kalau manusia bisa rusak, ya. Lupa bisa manusia kan, ya Allah lupa nih, ya kan, matahari belum digeser, ya kan, lah lupa. Allah nggak bisa. Jadi matahari bulan berjalan itu dalam sekian tahun ketemu, terjadilah gerhana matahari, ya kan. Dalam sekian tahun ketemu lagi, terjadilah gerhana matahari, gerhana bulan. Dan itu anehnya, Allah kasih ilmu manusia untuk menentukan gerhana matahari, gerhana bulan. Bisa dihitung. Itu ada namanya ilmu falak. Kalau saya dulu belajar itu, ya, di pesantren, ilmu falak, ilmu perbintangan. Itu bisa membuat kalender sendiri, Bu, ya. Mau bikin tahun berapa? Bisa. Tahun 2030 bisa dibikin dari sekarang. Ada rumus-rumusnya itu, ya. Tuh, bisa dihitung. Nah, itu jadi bagian daripada
matahari perjalanannya itu Allah yang menundukkan ya. Jadi dia makanya jadilah seperti matahari itu ya, nggak bosen-bosen ya kan, ngasih penerangan kepada manusia itu dia tanpa bosen, tanpa disuruh ya kan. Bodoh amat orang mau inget kayak mau kagak kayak dia kasih tuh sinar ya kan, gitu, kasih terus, dia nggak bosen. Dan manusia mau kadang-kadang kan kagak sadar, padahal itu matahari luar biasa ya, kasih tuh mau jemur mau apa, dan dia itu nggak pandang diingetin, terus berjalan. Makanya itu siapa hakikatnya Allah. Termasuk bulan daibain, tetap beredar. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan juga Allah tuh menundukkan kepada kalian itu malam dan siang. Allah juga yang ngatur. Walaupun karena kan berjalan di titik namanya kalau di bagian ujung itu namanya kutub. Di daerah kutub itu memang ketemu malamnya itu bisa sebulan sekali. Di daerah kutub ya, sebulan sekali. Ketemu siang juga ada yang sebulan sekali karena daerah kutub, daerah perbatasan. Nah, kalau kita nih Indonesia normal, makanya lamanya siang itu setiap negara beda-beda. Beda-beda puasa itu ya kan. Ada yang puasanya lamaan, ada ya. Jadi jumlahnya itu malamnya itu maaf siangnya itu beda-beda. Di Indonesia termasuk standar ya. Standar. Jadi ada negara-negara yang sebentar. Jadi kalau puasa sebentar ya, hanya beberapa jam. Ada yang ketemu malamnya cuma sebulan sekali itu daerah itu. Nah itu tantangan buat kita ya, tantangan buat kita lah. Terus gimana itu puasanya kan itu ya, terus sholatnya bagaimana tuh ya kan, ada tuh kita harus pelajari fikih yang modern. Berarti itu sekarang tuntutan kita gimana. Tapi kalau dalam fikih itu jelaskan, jadi kita puasanya bagi orang-orang yang seperti itu mencari daerah yang terdekat ukurannya ya, yang terdekat misalnya standarnya sekian jam, ya udah dia ikut itu. Nah, wa atakum, dan Allah berikan kalian semua, Allah memberikan kepada kalian semua min kulli ma sa'altumu, dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Tuh, Allah memberikan apapun yang kita minta. Kitanya minta apa enggak? Ya kan? Iya, makanya minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya doa itu bagi umat Islam adalah ad-du'a muhul mukminin. Doa itu adalah polo otaknya orang-orang mukmin. Ada lagi ad-du'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Jadi luar biasa. Kita punya doa, kita punya senjata yang bisa dipergunakan kapan saja. Nah itu. Jadi kalau sudah kita mentok nih ya, mau ini mau itu semuanya masalah datang, udah kita punya senjata satu, mohon. Pertama sholat, setelah sholat kita mohon, angkat tangan kepada Allah, minta, kan gitu ya. Tuh terakhir itu, iya, hanya tawakal, kita mohon, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kan gitu. Jadi Allah berikan semua apa yang kamu mohonkan kepadanya, yakni kepada Allah. Makanya kita minta ya, ngomong ada bahasanya. Kalau orang kan nggak tahu, kita datang kepada orang ya kan, cengenges saja ya kan, datang balik lagi, besoknya datang lagi ya kan. Iya, sampai 3 kali. Lo kesini mau ngapain sih? Datang mulu, ngomong apa? Ngomong kan gitu ya. Tahu-tahu misalnya mau pinjam duit kan gitu. Lah siapa yang tahu lah, kagak ngomong. Iya, malu kan gitu ya. Nah, sama Allah juga begitu. Kita ngomong doa apa yang bisa. Gitu, nggak mesti bahasa Arab ya.
nggak mesti bahasa Arab. Syukur-syukur kita bahasa Arab paham kan itu ya. Boleh kita doa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi diawali dengan membaca a'udzu, bismillah, puji, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Apa dah tuh? Bahasa kita. Tapi diawali dengan tadi ya. A'udzu, bismillah, sholat, puji, sholawat. Ya. Yang pendek-pendek aja, sok pujiannya alhamdulillahirabbil ya kan? Wassalatu wassalamu apa? Baru minta di situ. Ya. Baru ujungnya juga sama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dengan membaca sholawat. Terserah doanya mah ya, mau bahasa kita boleh. Tapi kalau di dalam sholat nggak boleh. Dalam sholat nggak boleh kita pakai bahasa Indonesia ya, nggak boleh, harus bahasa Arab. Jadi syukur-syukur paham ya. Makanya sedikit banyak ya harus dipahami kedua-dua di sananya kan gitu ya yang paham. Jadi jangan ngikutin aja. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian semua menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan dapat menghitungnya. Ini udah dijelasin, ini sering banget ini ayat. Wa in ta'uddu, jikalau kalian semua mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Sama dengan anak kepada ibu. Kalau anak ingin membayar jasa-jasa ibu, ya, itu nggak akan terbayar. Ya, anak mau bayar jasa-jasa ibu yang pernah melahirkannya itu nggak bisa terbayar, nggak kebayar. Sama juga ini, apalagi Allah nih, ya. Kalau kita nyoba buat menghitung-hitung nikmat Allah, nggak bakalan. Yang ada di badan aja ini sudah nggak kehitung, ya. Gitu segitunya kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi nikmat ini, ya. Kita anggap apa? Ya Allah, rezeki kita kok saya sempit amat rezekinya, ya kan? Allah kok nggak ngasih rezeki sama kita lah, kagak ngasih rezeki lah. Kok itu mata bisa melihat, itu apaan? Telinga bisa dengar kan gitu ya. Mulut nih masuk makanan apa aja bisa nikmat, itu apa? Nikmat semua itu. Nikmat Allah. Malam-malam tuh aman tuh, kuping nggak ada yang masuk, ya kan? Coba kalau kita kagak hidup, ya, jenazah gitu ya, nggak usah lama-lama sampai malaman dah. Kurang teliti aja dia naruhnya jenazahnya, langsung itu binatang pada masuk, ya. Makanya kan bawahnya ditaruhin air apa tuh ya, supaya ngejaga jangan sampai ada binatang semut masuk. Kita aman, ya, aman tuh. Kenapa? Karena kita hidup, ya, karena kita dijaga oleh Allah tuh. Kalaupun misalnya ada orang itu karena error orangnya, ya. Kadang-kadang kan ada yang lidahnya kegigit, ya kan? Kegigit itu lidah, itu karena error, ya. Kalau kita kagak error, lurus-lurus aja, makan sesuai aturan, kagak bakalan ketelen, kagak bakalan kegigit, ya. Pelan-pelan. Lah ini ngomong sambil makan ngomong apa aja, ya kan? Kegigit dah. Nah karena dia error, ya. Jangan apa aja dilakukan. Makan sambil ngobrol kan gitu ya. Padahal kan nggak boleh, ya. Nikmatin pelan-pelan kan gitu. Dikunyah yang benar. Itu insya Allah enggak. Padahal ini kan aturannya mah kegigit ini lidah kan gitu ya. Tapi itu hebat, luar biasa. Belum lagi rambut, ya. Tuh yang ada di hidung, ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun, enggak panjang-panjang, ya kan? Giliran rambut ya yang di atas nih, ya Allah, panjang cepet banget itu.
ngapain di dalam hidung ini kagak panjang-panjang kan gitu. Itu kalau dipikirin merupakan nikmat Allah. Kok pakai ada rambutnya buat menjaga virus yang masuk ke dalam hidung. Ya, ditambahin tuh yang lembab. Kalau kita melendir-lendir gitu kan, ya makanya jadilah upil, jorok dah ya kan. Kenapa? Itu semua penyakit, debu, kuman itu jadi di situ. Dijaga, kita ambil tinggal bersihin dah ya kan. Kalau plong aja, ya Allah, ya debu segala macam masuk ke dalam, nggak ada yang jaga ya kan, nggak ada yang kalau kering kan hidungnya kan basah dalamnya karena dijaga ya. Jadi masuk ke situ nempel, nanti dibersihkan, nempel, dibersihkan. Ya Allah, udah teratur ya, cakep banget ini udah ya. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, Allah pelihara, Allah jaga. Kita baru kagak punya duit aja, katanya kita ngapa? Kagak punya rizki, padahal sehat ini sudah luar biasa rizki. Makanya kalau dihitung-hitung wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kagak bakalan kehitung ya. Tapi apa kenyataannya? Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim, sangat zalim, kafar, sangat ingkar. Zalim, zalum ini segot mubalaghah, sangat zalim, sungguh, udah sungguh sangat lagi, ya kan? La sungguh, zalum sangat zalim. Kalau zalimun itu hanya zalim aja, karena ada wawnya, zalum itu sangat zalim. La sungguh, udah sungguh sangat lagi kan? Kenapa zalim? Yaitu nggak tahu diri ya, nggak tahu diri, kagak bersyukur kepada Allah, itu namanya zalim. Mestinya apa kalau supaya tidak zalim? Allah sudah berikan kita kesehatan panjang umur, kita laksanakan perintah Allah suruh sholat doang ibadah. Dan itu tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia buat ibadah. Kan? Ya disuruh sholat aja nggak sholat. Justru makanya di sini zalum, sangat zalim manusia itu. Jadi nggak pada tempatnya. Kalau kita mah bahasanya nggak tahu diri lah gitu ya. Udah numpang, ya kan? Udah numpang di rumah orang, makan, minum di situ, numpang juga, neduh juga, malesnya kan gitu ya. Iya, gaya-gayanya kayak ratu aja gitu. Kagak bersih-bersih, kagak nyapu, kagak ngepel ya kan? Padahal numpang. Nah itu kagak tahu diri. Kagak tahu diri, kita dinumpang semuanya nih di bumi Allah ini numpang ya. Allah udah siapin lo tuh tempatnya tuh ya. Mau makan buah-buahan tuh ditungguin ya kan. Semuanya nih ya Allah numpang, disuruh sholat aja kita kagak tahu ya. Kagak tahu diri. Inilah pantas di sini innal insana ladzalum. Manusia ini memang benar-benar zalim ya. Kagak tahu diri. Kafar, ingkar, kagak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Udah lengkap. Nah, jadi sekali lagi bahwa setiap sesuatu yang ada pada diri kita ini mestinya memang kita patut dan memang wajib bersyukur. Makanya disinggung di dalam surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Maka tuh nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Saking banyaknya ya. Mau dustain apa lagi, emang kurang nikmatnya kan gitu kira-kira. Dan itu diulang-ulang ya. Ayatnya sampai 30 berapa itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Bukan cuman itu aja, tapi ada makna di balik itu ya. Ada maknanya. Saking ini manusia itu zalim, nggak tahu diri. Karena itu sekali lagi kita selama masih hidup ini
kita harus tahu diri dengan cara apa? Dengan cara menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itulah dengan cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih namanya ya. Kalau numpang ya harus tahu diri kan gitu ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Udah ya? Wallahu a'lamu bissawab.